Saya Maya Agustin, kelompok 1, mata kuliah Konsep Dasar IPA, SD atau MI, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UINSI Samarinda. Di sini saya akan membuat video contoh praktikum salah satu jenis pesawat sederhana yaitu TUAS. Sebelum ke video praktikum, saya akan menjelaskan sedikit apa itu TUAS. TUAS atau pengungkit adalah salah satu alat dari pesawat sederhana yang digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat suatu benda. Alat atau bahan yang digunakan, yang pertama ada mistar atau penggaris 30 cm, yang kedua ada klip kertas, yang ketiga ada benang, dan yang keempat ada botol air mineral. Setelah alat dan bahan sudah dipersiapkan, pastikan penggaris berada di tengah titik tumpu di angka 15. Kemudian menggantungkan beban klip sebanyak 5 dan kuasa sebanyak 2 klip kertas. Dapat dilihat jarak antara titik beban dan titik tumpu adalah 13 cm dan jarak di antara titik tumpu dengan titik kuasa adalah 13 cm. Percobaan kedua yaitu dengan menambah 3 beban klip kertas, yang awalnya hanya 5 klip kertas menjadi 8 klip kertas. Pada awalnya titik tumpu berada di angka 15. Setelah dicoba, ternyata penggaris tidak seimbang. Kemudian kita ubah titik tumpu ke angka 14. Dan hasilnya menjadi seimbang. Dapat dilihat titik beban ke titik tumpu adalah 12 cm dan titik tumpu ke titik kuasa adalah 14 cm. Melalui praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban, maka semakin pendek lengan beban untuk menyeimbangkan beban dan kuasa. Dan semakin panjang lengan kuasa lebih pendek daripada lengan beban, maka keseimbangan TUAS akan condong ke lengan beban dan tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Dwi Febriani dari kelompok 1, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA pesawat sederhana dengan percobaan TUAS. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai percobaannya. Pertama-tama, marilah kita siapkan peralatannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan bahan yang sederhana. Yang pertama ada penggaris. Saya gunakan sebagai papan. Kemudian ini saya gunakan sebagai titik tumpu dan 2 penghapus ini saya gunakan sebagai titik beban dan titik kuasa. Terus kita rangkai terlebih dahulu. Di sini kita lihat apabila titik tumpu kita letakkan di tengah dengan 2 sisi diberikan beban yang sama, maka posisinya akan sama. Lalu jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik beban, kita substitusikan yang kiri titik beban dan yang kanan titik kuasa. Maka jika kita pindahkan titik tumpu ke titik beban, maka yang terjadi titik kuasa akan menurun. Nah, titik kuasa semakin menurun ini memiliki arti yaitu kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit dan juga beban semakin ringan. Selanjutnya, kita akan pindahkan titik tumpu mendekati titik kuasa. Jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik kuasa, yang terjadi titik beban akan menurun. Jika pindahkan lagi
dekat lagi ke titik kuasa, maka titik bebannya semakin turun. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat suatu beban akan semakin banyak dan beban semakin berat. Jadi, dapat kita simpulkan dari percobaan ini yaitu apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanik yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sedikit dan beban semakin ringan. Baik, sekian praktikum pesawat sederhana dengan percobaan tuas dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Maharani dari kelompok 1 Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Prodi PGMI Lokal 1. Kali ini saya akan menerangkan tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang lebih tinggi atau salah satu sudut yang tidak tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Adapun penerapan bidang miring ini untuk mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Di sini ada dua benda, yang satu berbentuk lingkaran dan yang satu lagi berbentuk kotak. Untuk bidang miring ini sendiri sangat memudahkan untuk memindahkan barang dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang rendah dan begitu pun sebaliknya. Ada pula rumus keuntungan mekanis bidang miring ini adalah Km sama dengan S per H dan sama dengan W per F. Dengan Km yang berarti keuntungan mekanis, S yang berarti panjang bidang miring, H yang berarti tinggi bidang miring, W yang berarti berat benda, dan F gaya yang dibebankan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Lisda Ramadhani dengan NIM 21113060990. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesawat sederhana berupa roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda yang berputar yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Roda berporos terdiri dari dua roda, yaitu berupa gear besar yang berfungsi sebagai gaya kuasa dan gear kecil berfungsi sebagai gaya beban. Roda berporos berfungsi untuk mempercepat gaya roda berporos, untuk menggerakkan benda agar lebih ringan, memperkecil gaya gesek antara dua benda. Contoh dari penerapan roda berporos itu ada pada kursi roda, pada sepeda, pada mobil, pada sepatu roda, dan lain-lain. Salah satu penerapan roda berporos, salah satunya adalah kursi roda. Roda berporos itu roda yang berbentuk lingkaran, dengan poros di tengahnya, yang berfungsi untuk mempercepat gaya roda. Roda berporos itu ada dua, ada gear besar itu sebagai gaya kuasanya, dan gear kecilnya sebagai gaya beban.
roda berporos itu ada dua, ada gear besar. Gear besar itu sebagai gaya kuasanya dan gear kecilnya sebagai gaya beban. Di sini saya akan membuat uji coba dengan roda berporos berupa kursi roda dan ember. Di sini saya akan membuat uji coba kursi roda ini akan saya dorong sampai ke sana, dan nanti percobaan ember ini saya akan tarik ke sana. Akan memerlukan berapa waktu? Yang pertama kursi roda. Waktunya 3 menit 53 detik. Terus yang ini memerlukan waktu 5 menit 95 detik. Kesimpulan dari percobaan tadi bahwa roda berporos merupakan pesawat sederhana yang berfungsi untuk menarik atau menggeser suatu benda agar lebih ringan atau mudah, dan untuk memperkecil gaya gesek suatu benda. Ketika semakin mudah suatu benda ditarik, maka kecepatannya akan semakin besar, menyebabkan waktu yang diperlukan dalam menarik benda juga akan semakin cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Intansari. Saya mahasiswi UINSI Samarinda. Program studi saya yaitu PGMI. Di sini saya akan memperhatikan cara sederhana tentang pesawat sederhana jenis katrol. Sebelumnya, tujuan praktikum ini yaitu untuk membuktikan katrol dapat mempermudah mengangkat suatu benda. Pada praktikum kali ini menggunakan alat dan bahan yang mudah untuk kalian cari di rumah masing-masing. Alat bahannya yaitu di sini ada double tip, ada gunting, ada spidol, pulpen dan pensil, ada sedotan, ada lakban atau solasi, dan juga ada tutup botol. Ada kardus yang sudah saya bolongin terlebih dahulu, dan juga sudah saya bentuk bulat sebesar 10 cm, dan juga saya menyediakan 2 toples kaca untuk penahannya nanti. Itu saja. Baik, langsung saja kita ke proses praktikumnya. Jadi prosedur praktikumnya yaitu membuat 2 buah lingkaran dengan 2 meter 10 cm, lalu memberikan lubang di tengahnya seperti ini. Lalu tutup botolnya juga diberi lubang seperti ini. Bisa menggunakan gunting untuk melubanginya. Selanjutnya masukkan sedotan ke dalam lubang kardus seperti ini. Lalu masukkan ke dalam tutup botol seperti ini. Lubanginya harus pas. Masuk ke dalam sedotan. Selanjutnya ditutup lagi dengan kardus seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, kemudian kompos. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa menambahkan double tip ke pinggir sebelah sini agar sisi kardus dengan tutup botol bisa menempel dan tidak lepas begini. Nah, kan ini sudah saya lem, maka saya kaitkan jadi satu seperti ini biar tidak bergerak. Setelah itu kita sejajarkan
Lalu di sini tadi saya lupa memperkenalkan tali. Jadi setelah terlem seperti ini, kemudian kita lilitkan benang atau tali di tengah tutup botol, kemudian letakkan di atas kedua penyanggahnya nanti. Nah, ini sudah diikat ke katrolnya. Selanjutnya kita ikat dulu salah satu pensil dan juga kita akan mengikat satu pulpen. Kalau sudah, nah selanjutnya di sini ada dua toples. Katrol tadi kita letakkan di sini. Kemudian kita ikatkan pulpen yang tadi ke sini. Nah, ini sudah diikat. Maka kita coba. Kita akan membandingkan tingkat kemudahan, apakah pulpen yang diangkat dengan katrol tingkat kemudahannya lebih mudah ataupun pulpen yang diangkat yang tidak menggunakan katrol tingkat kemudahannya lebih mudah. Jadi kita lihat seperti ini. Dan kita bandingkan dengan ini. Nah, ini salah satu contoh pulpen yang diangkat yang tidak menggunakan katrol tingkat kemudahannya lebih mudah atau tidak. Sedangkan ini tadi pulpen yang menggunakan katrol. Ternyata pulpen yang diangkat menggunakan katrol ini tingkat kemudahannya sangat mudah dibandingkan yang tidak menggunakan katrol ini. Karena ini masih ada bebannya, sedangkan ini mempermudah mengangkat benda dengan mudah. Baik, itu tadi praktikum sederhana kita tentang pesawat sederhana yang berjenis katrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.